Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara kasih. Berjumpa kembali kita di lantai 12 di APL. Saudara melihat background yang ada di belakang saya, pasti familiar buat jemaat BCS yang sering kali ke lantai 12. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan. Pada saat ini kami anak-anak-Mu mau berkumpul untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, hikmat bijaksana, supaya sekiranya ketika kami membaca dan merenungkan ini semua, boleh menjadi kekuatan buat kami, bagaimana kami boleh menjadi murid-Mu yang sejati, menjadi anak-anak-Mu di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 18, Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudara mungkin familiar dengan alat ini. Ya. Percayalah saudara, alat ini bukan pointer yang saya pegang ini. Ya. Alat ini biasa kita jumpai hari ini ketika kita mau masuk ke mall, kita mau masuk ke APL, mau masuk ke gedung-gedung, mau ke restoran, mau ke warteg, bahkan kadang-kadang kita juga menggunakan alat ini. Saudara, saya peragakan alatnya ya. Oke. Selamat hari Minggu, Mas Oma, silakan. Saya mau coba Mas Oma ya, saya mau tes ya. Oke, mantap Mas Oma, 36 derajat, aman, silakan. Terima kasih Mas Oma. Ya, saudara pasti tahu bahwa alat ini adalah termometer suhu untuk melihat apakah seseorang demam atau tidak. Dan alat ini dipakai untuk mendeteksi seseorang. Hari ini fungsinya bergeser, yaitu untuk mendeteksi orang-orang ini kira-kira terkena COVID atau tidak. Karena salah satu pertanda dari seseorang yang terkena COVID, dia demam. Nah, tapi masalahnya adalah alat ini nggak bisa mendeteksi secara akurat. Karena setiap orang yang terkena COVID belum tentu demam. Dan banyak sekali orang yang terkena COVID memang nggak demam. Dia bahkan sehat-sehat saja. Dan juga banyak orang yang tidak terkena COVID, ya, badannya bisa demam karena dia flu. Saudara, saya memikirkan bahwa di dalam kehidupan ini memang kita memerlukan sebuah alat yang tepat, di mana kita bisa mengukur segala sesuatu dari perspektif yang benar. Dan hari ini, kalau kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita, banyak sekali ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengukur sesuatu hal gak dengan tepat. Nah, perikop yang tadi kita baca sebenarnya juga bicara tentang alat ukur, yaitu alat ukur yang tepat untuk menguji kelayakan seseorang masuk ke dalam kerajaan sorga. Atau kalau boleh dibilang, alat ukur yang tepat untuk menguji siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Saudara, bagian perikop ini sudah kita bedah di dalam pendalaman Alkitab yang kita lakukan di hari Selasa yang lalu, di dalam acara Bright Bible Coaching. Dan acara ini diikuti oleh banyak jemaat saat itu. Tetapi saya merasa bahwa bagian ayat ini perlu kita renungkan kembali, karena setiap ayat firman Tuhan memiliki kekayaan yang luar biasa yang seringkali harus diulang. Kita mesti perdengarkan kembali, kita mesti diskusikan, dan kita mesti juga mungkin pertanyakan kembali. Nah, kenapa kita perlu melakukan itu? Karena kita ini orang-orang yang gampang lupa, saudara. Gampang lupa.
Dan kita seringkali perlu diingatkan terus-menerus supaya firman Tuhan itu benar-benar meresapi hati kita. Tetapi alasan selanjutnya adalah supaya saya nggak perlu persiapan double, saudara. Jadi pendalaman Alkitab sama khotbah sekalian ya. Bercanda, saudara. Tapi maksudnya supaya kita bisa mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya Tuhan hendak katakan kepada kita hari-hari ini. Di ayat 1 tadi kita melihat para murid datang kepada Yesus dan mengajukan pertanyaan, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang iseng dan muncul tiba-tiba, tapi timbul dari pergumulan para murid. Mereka mempertanyakan kira-kira siapa kandidat pemimpin yang bisa menggantikan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus nanti akan meninggalkan mereka. Di pasal 16 kita melihat Petrus sepertinya menjadi kandidat yang tepat untuk menggantikan Yesus. Apalagi setelah dia menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dengan tepat sekali ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurutmu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab dengan lantang, aku tahu engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin, saudara-saudara. Dan jawaban dari Tuhan Yesus menunjukkan jawaban Petrus tepat sekali. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau sebab Bapakku yang di surga yang menyatakan itu kepadamu. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Wow, saudara, ini pernyataan yang begitu fenomenal, begitu bombastis yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Pada saat itu para murid yang lain, mungkin mereka saling mengedipkan mata satu sama lain. Ini, kayaknya yang bakal jadi bos kita, Petrus. Tetapi gak lama setelah itu, ketika Tuhan Yesus memberikan pemberitahuan tentang penderitaannya yang akan terjadi, kemudian Petrus berusaha untuk mencegah supaya hal itu terjadi. Apa reaksi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, enyahlah kau iblis. Perkataan yang begitu keras sekali kepada Petrus, seorang kandidat yang sebelumnya kayaknya sangat tepat. Dan kali ini prediksi para murid sepertinya meleset. Lalu 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke atas gunung. Kemana para murid yang lain? Nggak diajak. Nyesek ya rasanya yang nggak diajak piknik, saudara. Lalu di atas gunung mereka menyaksikan peristiwa di mana Tuhan Yesus dimuliakan. Ketika itu mereka melihat wajah Yesus begitu bercahaya, pakaiannya berkilauan, dan mereka melihat di sana ada Musa dan Elia, orang-orang yang begitu besar. Dan kemudian turunlah awan dan terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, para murid yang lain ketinggalan peristiwa yang spektakuler itu. Nah, mereka hanya mendengar dari kesaksian dari 3 orang ini. Murid-murid yang kalau boleh dibilang anak emasnya Tuhan Yesus. Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya, mereka mungkin berspekulasi kembali. Udahlah, kita nggak masuk hitungan. Kayaknya antara Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu kemudian mereka bergeser dari isu spekulasi menjadi isu kompetisi, di mana salah satu murid itu bertanya, siapakah yang terbesar di antara kami dalam kerajaan sorga? Mereka meminta Tuhan Yesus untuk menggelar pagelaran Heaven's Idol. Siapa yang paling layak, paling qualified, paling mampu untuk berada di dalam puncak kepemimpinan The Heavens Idol, kerajaan sorga. Lalu Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil, anak sekolah minggu di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau tidak bertobat, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jawaban Tuhan Yesus ini nggak menjawab pertanyaan mereka. Justru seakan-akan pertanyaan para murid ini digeser dari pertanyaan mengenai posisi menjadi pertanyaan kelayakan masuk. Saudara, jawaban Tuhan Yesus ini tentunya membuat para murid malu. Mereka semua seakan-akan diberikan sebuah pertanyaan oleh Tuhan. Apakah engkau benar-benar pengikutku? Karena enggak semua orang yang ngikut Yesus itu benar-benar pengikut Yesus. Dan mereka diberikan pertanyaan yang sulit seperti ini. Lebih lagi, mereka diberikan sebuah display visual seorang anak kecil. Saudara, pemahaman umum modern tentang anak-anak mungkin kurang tepat untuk memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat itu. Anak-anak modern hari ini adalah anak-anak yang sangat dihargai. Perkataan mereka sangat didengarkan. Bahkan terkadang mereka terlalu dimanjakan oleh orang tua mereka. Dan anak-anak hari ini bisa menentukan apa yang menjadi hasrat mereka, menjadi arah bagi keluarga juga. Anak-anak bisa menentukan mereka mau makan di mana dan seluruh keluarga akan ikut, papa mamanya ngikut. Pak, aku pengen happy meal sekarang. Ya udah, papa mamanya ngalah. Ya, aku pengen makan di tempat yang ada playgroundnya, ya ngalah. Kadang-kadang pilih mobil pun anak-anak bisa tentukan. Ya, karena anak-anak bisa memilih, Pak kayaknya warnanya nggak bagus itu. Atau orang tua memikirkan bagaimana fitur-fitur yang ada di dalam mobil itu bisa cocok untuk anaknya. Child safety-nya ada atau enggak. Intinya anak-anak sangat diperhatikan, dijaga, disayangi, dihargai. Di budaya timur dekat kuno, khususnya Greco-Roma, ini bukan budaya Yahudi, saudara, melihat anak itu sebagai properti investasi, bukan sebagai pribadi. Nilai diri anak-anak dilihat dari segi investasinya. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Apakah dia kuat atau lemah? Apakah dia pintar atau bodoh? Apakah dia berfungsi sepenuhnya atau dia cacat? Mereka disiapkan ketika dewasa, mereka nanti akan menolong orang tuanya mendapatkan perekonomian yang lebih baik. Anak-anak mereka menjadi properti investasi yang bernilai di masa depan. Dan yang sering kali menjadi korban adalah anak perempuan yang dijual orang tua mereka untuk menjadi budak seks. Hal ini lazim dilakukan di zaman lampau. Sebab kalau dipelihara, anak perempuan ini nggak menghasilkan return of investment yang mumpuni, nggak nyucuk, nggak untung. Kalau anak laki-laki kan kuat, jadi kalau dipelihara sampai dia dewasa, nantinya masih bisa balas budi, ya, memberikan jasa ekonomi yang baik. Kalau anak perempuan yang cantik masih lumayan bisa dipelihara, ya. Minimal nanti ketika dia sudah besar bisa dinikahkan sama om-om tajir supaya menghasilkan uang susu. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang cacat? Seringkali mereka dibuang, dibiarkan kelaparan, dipelihara nggak ada untungnya. Nggak ada undang-undang yang mengatur anak-anak saat itu. Perlindungan anak-anak tidak ada. Mereka mau dibuang, mau disayang, terserah. Nggak ada yang urus. Anak-anak berada di dalam posisi yang lemah. Mereka bukan hanya berada dalam posisi yang lemah, mereka boleh dibilang harganya murah. Dalam susunan bahasa aslinya, kata anak kecil ini ditulis dengan gender neuter, bukan male atau female. Artinya, kalau dalam bahasa Inggris bisa dikatakan
Anak ini disebut sebagai it, itu, barang itu. Kata inilah yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyebut anak kecil ini. Apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi, tidak mencintai anak-anak ini? Tidak, saudara. Di dalam catatan Injil Markus pasal 9, Yesus ditulis memeluk anak ini. Di dalam bahasa aslinya lebih tepat dimengerti digendong. Anak ini kemungkinan masih bayi atau balita. Tuhan Yesus menggendong anak ini. Anak yang dianggap tidak berharga oleh dunia, anak yang dianggap lemah. Keberhargaan anak ini nanti juga akan dijelaskan oleh Tuhan Yesus di ayat yang kelima. Jadi apa yang diinginkan Tuhan Yesus ketika berkata, hendaklah kamu bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Artinya mindset para murid harus diubahkan. Orientasi hati para murid mesti diarahkan kembali. Mereka yang sebelumnya mencintai kerajaan dunia, kemudian mereka diarahkan untuk mencintai kerajaan Allah. Mereka perlu mendelete operating system dunia yang ada di dalam pikiran mereka, format ulang itu semua, dan digantikan dengan operating system kerajaan surga. Operating system dunia diprogram untuk manusia terus berlomba naik ke atas. Caranya bagaimana naik ke atas, saudara? Dengan cara menginjak yang di bawah. Inilah cara main di dunia. This is the rule of the game. Kamu kalau mau naik, kamu mesti injak orang lain. Supaya kamu bisa naik ke atas. Dunia ini seperti rantai makanan. Ada hierarki. Yang paling atas, yang paling kaya, yang paling atas, yang paling berkuasa, yang paling atas. Yang paling keren, paling ganteng, paling banyak follower. Saudara, C.S. Lewis pernah mengatakan bahwa kebahagiaan manusia dunia ini, kebahagiaan mereka bukan karena mereka memiliki, tetapi karena mereka memiliki lebih. Kebahagiaan bukan karena memiliki atau memiliki lebih, inilah yang menjadi value dari orang-orang dunia. Misalnya, kalau dulu nggak punya motor, ya kemana-mana mesti naik busway. Mau pacaran pun, mau dating, juga naik busway. Pacarnya naik busway juga. Hari ini kalau pakai masker, maskernya dilepas, foundation pacarnya jadi tutun, ya, belang. Dan ketika seseorang bergumul, Tuhan saya pengen punya motor, kasih saya motor dong. Dan kemudian Tuhan berikan motor. Lalu pacarnya ketika digonceng, mengatakan, kok enak ya kalau punya mobil, rambutnya meme gak berantakan. Lalu kokonya jadi pengen punya motor lagi, jadi pengen punya mobil. Saudara, inilah kehidupan manusia, pengen punya lebih. Lebih banyak barang, lebih banyak kenikmatan yang bisa didapatkan dari barang-barang yang lebih lagi. Tetapi bukan hanya barang, manusia hari ini ingin memiliki lebih daripada yang lain. Kalau hari ini ada seorang anak yang mendapatkan nilai A di sekolahnya, dan dia pulang dengan gembira menunjukkan nilai itu kepada papanya, kepada mamanya. Bagaimana reaksi papa mamanya ketika tahu bahwa anak sekelasnya, teman sekelas dari anaknya ini dapat nilai A+. Mungkin dia merasa kecewa dan kemudian pelan-pelan memberikan motivasi, cambukan-cambukan kata-kata. Nyo, nilaimu tuh udah bagus, tapi kayaknya bisa lebih bagus lagi loh. Coba kamu berusaha lagi dong, masa kalah sama teman kamu yang dapat A+, kamu pasti bisa Nyo. Inilah kebahagiaan manusia dunia, pengen memiliki lebih. Manusia di dunia ini seperti berlari di treadmill kehidupan yang gak pernah berhenti.
yang gak habis-habisnya. Inilah operating system, the rule of the game dunia ini. Bagaimana dengan operating system di dalam kerajaan sorga? Di dalam Injil Matius kita mendapati istilah kerajaan sorga yang tidak didapati oleh Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Ketiga Injil yang lain menggunakan kata kerajaan Allah. Para ahli Alkitab mengatakan kemungkinan besar Matius mengatakan kerajaan sorga karena dia adalah orang Yahudi totok. Dia orang Yahudi yang benar-benar sejati. Dia nggak pengen menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Mesti hati-hati, jangan ngomong kerajaan Allah, ganti dengan kerajaan surga. Hati-hati ngomong Yahweh. Tetapi banyak dari para ahli Alkitab belakangan, mereka melihat nggak sesimpel itu. Karena Matius punya maksud teologis tertentu, yaitu dia punya kepentingan untuk mengkontraskan kerajaan dunia dan kerajaan surga yang miliknya Allah. Sebab orang Yahudi berpikir bahwa kerajaan surga itu seperti kerajaan dunia. Memiliki lokasi tertentu, memiliki kekuatan militer, di mana nanti bangsa Israel akan menjadi bangsa yang terbesar, yang nantinya akan menginjak bangsa-bangsa yang lain. Menginjak musuh-musuh mereka. Israel akan menjadi bangsa yang terbesar di antara segala bangsa. Padahal kerajaan sorga bukanlah demikian. Kita melihat di dalam Injil Matius bahwa raja yang mereka miliki adalah raja yang aneh. Raja ini masuk ke Yerusalem dengan naik keledai. Hari ini kayak kita melihat pelantikan presiden dan dia datang dengan naik Honda Beat, saudara. Gak gagah sama sekali. Ini raja yang dimiliki oleh mereka. Dan kemudian raja ini juga pernah berkhotbah, pernah melakukan orasi di depan ribuan orang di atas bukit. Apa orasinya? Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang dianiaya. Aneh sekali orasinya. Harusnya orasinya maju tak gentar, ganyang musuh. Tapi kok seperti ini pengajarannya? Kerajaan sorga enggak seperti kerajaan dunia yang menginjak-injak orang yang lemah untuk bisa naik ke atas. Kerajaan sorga rela untuk duduk, bahkan berlutut, mengangkat yang lemah agar mereka menjadi kuat. Rela membungkukkan dirinya untuk membangkitkan orang lain. Inilah kerajaan sorga. Kerajaan ini tidak menilai manusia berdasarkan apa yang mereka miliki. Kerajaan sorga menilai manusia bukan sebagai properti tetapi sebagai pribadi. Kerajaan sorga bukanlah terutama tentang sebuah tempat di atas sana. Tetapi kerajaan sorga adalah sebuah tatanan kehidupan yang baru, di mana nilai-nilai kerajaan Allah itu meresap, merembes ke dalam seluruh kehidupan manusia. Di mana mereka akan menjadi murid-murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dari orang-orang yang ada di dunia. Maka dari itu menjadi orang Kristen itu enggak sebatas kita enggak nyolong, enggak berjinah, rajin pelayanan, rajin ke gereja. Menjadi orang Kristen itu akan terus meredefinisi, memikirkan ulang kembali, kamu mau menjadi pedagang yang seperti apa? Kamu mau menjadi seorang akuntan seperti apa? Kamu mau melakukan pekerjaanmu seperti bagaimana? Ketika engkau menjadi seorang politisi, apa yang kau perjuangkan? Inilah kerajaan Allah, a new way of being, tatanan kerajaan yang baru, tatanan kehidupan yang baru. Dan ini mesti merombak tatanan kehidupan yang lama yang dipenuhi oleh ambisi dan kompetisi.
Karena nilai kerajaan Allah yang menjadi tatanan dari kehidupan yang baru ini adalah kerendahan hati. Oleh karena itu Tuhan Yesus menjawab, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudara, kata menjadi seperti anak kecil ini diulangi kembali oleh Tuhan Yesus. Kalau sebelumnya anak kecil sebagai kurikulum vitae, syarat masuk kerajaan sorga, kini anak kecil dipakai untuk menjadi display visual siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Di sini kata merendahkan diri dalam bahasa aslinya memiliki arti yang mirip dengan kata anak kecil. Kata merendahkan diri memiliki arti rendah statusnya, remeh. Kata anak kecil dan kata merendahkan diri ini disejajarkan untuk menekankan ukuran kebesaran seseorang di dalam kerajaan surga. Anak kecil sebagai ukuran kerajaan surga ini berarti yang masuk adalah mereka yang rela diremehkan oleh dunia. Mereka yang mengakui kelemahan dan kebergantungannya kepada Bapa yang ada di surga. Mereka yang mengukur harga dirinya bukan pada penilaian dunia, tetapi mengukur harga dirinya pada penilaian Bapa yang ada di surga. Inilah anak kecil. Orang yang terbesar di dalam kerajaan sorga berarti dia yang paling rela dianggap remeh. Dia yang paling rela tidak dianggap berharga oleh dunia ini. Dia yang paling rela bergantung kepada Bapa dan dia yang paling menemukan keberhargaannya di mata Bapanya yang ada di sorga. Dan kita melihatnya di dalam pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dia yang lahir dari Nazaret. Seorang raja yang ada di sorga mau turun ke dunia. Lahir dari Nazaret, saudara, bukan dari Yerusalem. Nazaret, sebuah kota yang najis, penuh dengan berhala dan banyak terjadi kawin campur di sana. Ini orang gak keren sama sekali. Saudara, kita juga melihat di dalam kehidupan Yesus. Dia adalah orang yang paling memiliki relasi intim, melebihi manusia yang lain dengan Bapanya yang ada di surga. Dia adalah manusia yang paling dekat melekat kepada Bapa. Dia mengakui kelemahannya sebagai manusia kalau ia nggak kuat menghadapi penderitaan. Yang menangis bercucuran air mata dan darah di dalam penderitaannya. Tetapi ia juga yang menemukan kekuatan dan keberhargaannya di dalam perkataan Bapanya yang berkata kepada dia, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perkataan Allah Bapa di surga yang diucapkan sebelum Yesus memulai pelayanannya, ketika dia setelah selesai dibaptis. Suara itu terdengar dari surga. Sebelum Yesus sukses melakukan misinya, dia sudah mendapatkan penerimaannya dari Allah Bapa. Karena Allah Bapa yang ada di surga melihat Yesus sebagai anaknya yang dikasihinya. Dan panggilan Allah Bapa ini juga yang menguatkan dia menjelang akhir pelayanannya di atas gunung. Yesus mendengar lagi ucapan dari Allah Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Penghargaan Allah Bapa yang melihat anaknya bukan sebagai sebuah properti investasi, tetapi sebagai pribadi. Penghargaan sebagai anak yang dikasihi inilah yang membuat lutut Yesus rela berlutut di hadapan para murid-muridnya untuk membasuh kaki mereka. Pekerjaan yang biasa dilakukan budak pada saat itu.
perkataan Bapa di surga ini jugalah yang menguatkan kakinya untuk memanggul salib, menguatkan bahunya. Dan ketika ia terjatuh, dia bisa bangun kembali. Karena dia tahu, saya anak Bapa yang ada di surga. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, tidak ada yang terbesar dalam kerajaan surga selain Allah Anak. Jawaban dari pertanyaan para murid, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ada bukan di antara mereka, tetapi ada di hadapan mereka, yaitu Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus. Gak akan ada yang bisa menandingi kebesarannya, gak akan ada yang bisa menggantikan dia karena dia adalah Raja yang kekal, yang akan memerintah rakyatnya, yang akan memerintah murid-muridnya, yang akan memerintah gerejanya dengan kasih dan keadilan. Saudara, kita semua adalah murid-murid Yesus yang mesti berjuang untuk menjadi seorang anak kecil. Berjuang untuk mengakui kelemahan kita. Berjuang untuk mengakui ketidakberdayaan kita. Dan berjuang untuk terus percaya kepada Bapa yang di sorga. Puji Tuhan, saudara, COVID ini menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang lemah dan tidak berdaya. Berjuang untuk terus melangkah di dalam kehidupan yang berat ini. Dan kita berjuang untuk terus menerima keberhargaan kita dari perkataan Allah Bapa yang menyebut kita sebagai anaknya. Dan itu cukup. Dan itu cukup. Kita berjuang untuk menolak timbangan ukuran dunia, alat ukur yang salah ini untuk menilai keberhargaan diri kita. Kita menolak neraca palsu yang diberikan oleh dunia. Kita berjuang untuk terus memakai ukuran timbangan kerajaan sorga. Alat ukur yang benar, yaitu menjadi anak kecil. Anak kecil yang ditimbang dengan tangan Bapa yang menggendongnya. Tangan Bapa yang senantiasa menggendong anak kecil ini, yaitu kita semua yang mau bertobat, mau merendahkan diri di hadapannya. Dan Allah Bapa di surga akan menimang-nimang kita. Dan dia berkata, engkau anakku yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan. Dan itu cukup untuk membuat kita kuat menjalani kehidupan ini. Dan itu cukup untuk membuat kita tidak mengejar ambisi dan terus berkompetisi. Saudara, perjuangan untuk menjadi rendah hati seperti anak kecil ini akan menghentikan langkah lari kita di atas treadmill dunia. Yang terus dari waktu ke waktu membuat kita berangkat dari pagi pulang sore untuk mengejar mimpi-mimpi dunia. Dan ketika kita berangkat pagi sampai sore, saat ini kita boleh melakukannya. Karena bukan mengejar mimpi dunia, tetapi mengejar mimpi kerajaan surga. Mengusahakan terjadinya shalom, damai sejahtera yang ada di dalam muka bumi ini, yang ada di dalam keluarga kita, yang ada di dalam gereja kita, yang ada di dalam tempat kerja kita. Itu yang terus kita perjuangkan, saudara. Dan ketika kita merendahkan diri ini, maka kita bisa menerima, menghargai saudara-saudara kita sesama anak-anak Tuhan yang lain. Tuhan Yesus mengatakan, dan barang siapa menyambut seorang anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku.
dengan merendahkan diri, menjadi seperti seorang anak kecil. Kita bisa menerima saudara-saudara kita. Kita bisa menerima rekan-rekan di dalam jemaat kita, rekan-rekan di dalam pelayanan kita. Kita bisa menghargai mereka semua, menghargai, mencintai mereka. Dan ketika kita melakukannya, kita menyambut kehadiran Yesus sendiri di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita. Dengan merendahkan diri, kita semua menjadi seperti seorang anak kecil yang bermain satu sama lain. Mereka yang gak peduli warna kulitnya apa. Anak-anak kecil yang ketika bermain, mereka gak pernah tanya, kamu kerja di mana? Yang ujung-ujungnya hanya kepo untuk tahu income-nya berapa. Anak-anak kecil itu juga gak terlalu peduli kok. Dengan hal-hal misalnya, kamu kesini tadi naik apa? Naik mobil kah? Naik busway kah? Anak-anak kecil akan menyambut anak-anak kecil yang lain dengan hati yang riang gembira. Bukan menilai seseorang berdasarkan apa yang ia miliki, tetapi menilai seseorang berdasarkan karena dia adalah anak-anak Tuhan juga. Anak-anak kecil juga nggak terlalu berminat untuk stalking di Instagram, stalking di YouTuber temannya. Untuk tahu berapa jumlah followernya, untuk tahu berapa jumlah like maupun subscriber yang dimiliki oleh temannya. Hanya untuk kepo, untuk tahu seberapa keren kamu. Kira-kira saya bisa dapat apa dari kamu? Dapat keuntungan apa? Siapa tahu saya bisa dapat endorsan kah? Saudara, anak-anak kecil tidak akan melakukan hal itu. Dan Tuhan mau kita menjadi seperti anak kecil di dalam gereja kita, agar kita bisa menerima, menghargai satu sama lain. Bukan karena apa yang bisa mereka berikan buat diri kita, apa yang bisa mereka berikan juga buat gereja. Bukan karena jumlah persembahannya, bukan karena bagus suaranya, pinter main musiknya, tetapi simply karena mereka anak-anak Tuhan. Bapa di surga yang penuh cinta, yang memiliki kita semua, mau kita menyambut anak-anak yang lain. Dan kita semua, murid-murid Yesus, yang benar-benar murid-murid Yesus, akan menjadi seperti anak kecil ini. Saudara, saya pikir kita semua bergumul dengan ibadah online yang terus-menerus kita lakukan dari waktu ke waktu. Ada kerinduan yang besar, kapan ya kita bisa bertemu kembali? Kapan ya kita bisa memeluk kembali teman-teman kita yang kita biasanya ketemu di gereja, waktu komsel, waktu ibadah minggu. Kapan kita bisa makan bareng bersama mereka? Saya pun juga memikirkan hal itu, saudara. Dan saya khawatir sekali ketika kita terus-menerus melakukan ibadah online ini tanpa kita bisa bertemu. Dan ketika ini terlalu lama dilakukan, kita menjadi orang-orang yang nyaman ya. Kayaknya oke aja kok gini, ibadah di rumah, pakai celana pendek, sambil seruput kopi, seenaknya sendiri. Kayaknya oke aja sih. Saya nggak ketemu teman-teman, nggak apa-apa lah. Saya khawatir kita semua akan berhenti menjadi gereja, eklesia, yang diterjemahkan sebagai jemaat yang berkumpul. Dan belakangan ini saya semakin kangen dengan anak-anak sekolah minggu, yang biasanya berlarian di sini, mereka nakal, bikin huru-hara di sana sini. Saya pikir guru-guru sekolah minggunya pasti lebih kangen. Saya juga kangen dengan teman-teman kompak yang kompak, apalagi sesama pelayan dan pembinanya. Saya juga kangen dengan teman-teman yang ada di marriage ministry, teman-teman mentor yang melayani, yang biasanya kalau minggu sampai malam makan di ruang sol, kita berdiskusi sampai larut malam. Saya kangen juga dengan opa oma yang seringkali duduk di
lantai 12, di kursi-kursi yang ada di depan meja kopi ini. Opa oma yang kadang-kadang kalau jalan lambat sekali menuju pintu keluar. Karena mereka sudah tua. Saya kangen dengan mereka. Mungkin saudara-saudara juga kangen dengan mereka. Saya kangen sekali dengan teman-teman Sol, anak-anak Sol, yang suka bikin ulah, yang seringkali ribut kalau ibadah, seringkali bukain Instagram waktu khotbah, seringkali ribut sendiri kalau mau pelayanan ibadah, bercanda mulu gak habis-habis. Saya kangen sama mereka. Dan kita hanya bisa ketemu online sampai saat ini. Saya juga kangen dengan ibu-ibu Women Fellowship yang seringkali menawarkan makanan untuk kita setelah persekutuan. Saudara, saya kangen dengan rapat hamba Tuhan, rapat majelis, dan rapat yang nanti mungkin akan berbeda sekali karena nggak ada lagi Musa John. Tetapi saya percaya Pak John akan melihat kita dari sorga. Hati-hati ya kalau ngomong. Karena saya kangen dengan rapat-rapat yang penuh candaan dan banyak gorengan itu. Saya pikir banyak dari rekan-rekan majelis dan tentunya hamba Tuhan juga kangen kapan kita bisa ketemu kembali. Apakah saudara-saudara kangen bisa bertemu kembali sebagai gereja Tuhan, jemaat yang berkumpul, sebagai sesama anak-anak Tuhan yang bisa menerima satu sama lain, mengasihi satu sama lain, menilai mereka sebagai pribadi yang dikasihi oleh Allah, menilai diri kita sebagai anak yang dicintai oleh Papa. Papa yang ada di sorga, bukan Papa yang ada di dunia yang seringkali justru membuat kita merasa tidak berharga. Saudara, mari kita terus berjuang untuk menjadi anak-anak kecil. Kita mau menerima kelemahan diri kita. We are open to accept our brokenness. Kita mau menjadi orang-orang yang percaya bergantung kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Kita mau accept God's gracefulness. Kita mau juga untuk menerima keberhargaan kita. Dan keberhargaan anak-anak yang lain yang sama-sama disebut sebagai anak Bapa. Segala goncangan kesulitan yang kita hadapi secara pribadi maupun gereja hadapi hari-hari ini akan mampu kita hadapi ketika kita terus menjadi seperti anak kecil. Ketika kita terus mau mendengar suara Allah Bapa yang ada di sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Inilah gerejaku yang kukasihi. Gereja BCS Central Park, Gereja Kalam Kudus, Green Garden, Gereja Kalam Kudus Kelapa Gading, dan Gereja Kalam Kudus Bekasi. Inilah gereja yang kukasihi. Dan di atas batu karang ini, Allah mau tidak akan menguasainya. Dunia boleh memandang kita remeh, tetapi tidak demikian dengan Bapa kita yang di sorga. Mari kita terus berjuang untuk menjadi anak kecil. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami anak-anak-Mu ya Tuhan untuk berjuang dari waktu ke waktu. Untuk terus boleh bergantung percaya kepada Bapa. Kami boleh kuat menjadi anak-anak-Mu yang tinggal di dunia ini, yang seringkali dunia tidak pandang kami berharga. Seringkali dunia pandang kami remeh. Dan kami mau menemukan keberhargaan kami di mata Bapa. Kami mau terus mengakui kelemahan kami.
Sehingga ketika kami melakukan itu semua, kami bisa disebut sebagai murid-murid-Mu yang juga adalah anak-anak-Mu. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami boleh cukup dengan sebutan Allah Bapa yang ada di sorga, yang menyebut kami sebagai anak-anak yang Engkau kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.